Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguhnya di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah yaitu diberikannya mereka kelezatan di dalam beribadah. Dan yang kita maksud di sini adalah yakni apa yang didapatkan oleh seorang muslim dari ketenangan hati, kebahagiaan jiwa, dan kelapangan dada di saat mereka melaksanakan ibadah dari berbagai macam ibadah. Dan tentunya kenikmatan ini akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, tergantung dari kuat dan lemahnya keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsah." Dan surat An-Nahl ayat 97, siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Karena itu selayaknya bagi seorang muslim untuk berusaha agar bisa mendapatkan kelezatan beribadah. Nabi kita Muhammad SAW, beliau berkata kepada Bilal, "Qum ya Bilal, arihna bis shalah." Bangkitlah wahai Bilal, istirahatkan kita dengan solat. Karena apa yang beliau rasakan dari kelezatan dan kebahagiaan hati di dalam solat. Beliau memanjangkan solat malam. Ini menunjukkan bahwasanya beliau mendapatkan ketenangan di dalam solat. Saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis sabri was shalah." Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan perantaraan sabar dan solat. Di saat ketika meninggal akan wafat sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menangis. Lalu ditanyakan kepada beliau, maka beliau mengatakan, "Innama abki ala zam'il hawajir." Sesungguhnya aku ini menangis karena sebentar lagi akan meninggalkan saat-saat haus dikala berpuasa, wa qiyami laili syita, dan salat di tengah malam yang dingin, wa muzahatul ulama birraqbi inda hilaqadz dzikr, dan yaitu mengerahkan kendaraanku untuk duduk menuju majelis zikir para ulama. Saudara kaum muslimin, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga berkata, "Inna fid dunya la jannatan." Sesungguhnya di dunia ini terdapat surga. "Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surga di akhirat. Oleh karena itu sebagian salaf berkata, yaitu masakinu ahli dunya tarakharaju minha wa madaqu atyabu ma fiha. Orang-orang miskin penduduk dunia adalah orang-orang yang keluar dari dunia ini sementara mereka belum merasakan sesuatu yang paling lezat di dunia ini. Ditanyakan, wa ma atyabu ma fiha, apakah sesuatu yang paling lezat di dunia ini? Maka dijawab, mahabbatullah wa ma'rifatuhu, yaitu kecintaan kepada Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa zikruhu, berzikir kepadanya, dan yang semisalnya. Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan bahwasanya dalam ketaatan itu terdapat kelezatan, terdapat kemanisan yang bisa dirasakan oleh seorang mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Salasun man kunna fiha wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 perkara, siapa yang ada pada dirinya dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama adalah hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian yang kedua, tidaklah dia mencintai seseorang melainkan dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam neraka. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu ketahuilah, untuk mendapatkan, bisa merasakan lezatnya beribadah, itu ada beberapa sebab. Yang pertama adalah mujahadatun nafsi ala ta'atillah, berusaha mengajak jiwa ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga jiwa ini merasakannya dan terbiasa di atasnya. Memang terkadang di awal-awal usaha jiwa ini akan berat, dia akan berusaha lari, tetapi ketika pelakunya berusaha, dia terus tekun, dia terus melawan dirinya, ya, maka dia akan mendapatkan apa yang dicarinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan berjagalah la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Jadi perkaranya seseorang harus berusaha menguatkan usahanya dan bersabar serta menguatkan kesabarannya. Salah seorang ulama salaf berkata, maziltu asuku nafsi ilallah, aku terus mengajak jiwaku ini untuk taat kepada Allah walaupun dia menangis, dan aku terus mengajaknya sampai dia tertawa. Saudara kaum muslimin, yang kedua yaitu al-bu'du aniz dzunub sagiriha wa kabiriha, berusaha menjauhi dosa-dosa baik yang kecil ataupun yang besar. Fa innal ma'asi hijabun tamna'u minas syu'uri bilazzatil ibadah, karena dosa ini adalah bagaikan tembok yang akan menghalangi seseorang dari merasakan lezatnya ibadah, di mana dosa itu akan mewariskan kekerasan hati, kekasaran dan kegersangan jiwa. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, sebagian salaf berkata, ma daraballahu 'abdan bi'uqubatin a'zam min qaswatil qalbi, tidak pernah Allah menghukum seorang hamba dan hukuman yang paling dahsyat daripada kerasnya hatinya. Saudara kaum muslimin, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, urimtu qiyamal lail bisababi dzambin aznabtuhu, aku terhalang dari salat malam disebabkan karena dosa yang aku lakukan. Ditanyakan kepada yaitu Wahab bin Al-Warad, kapankah seorang akan kehilangan kelezatan ibadah? Apakah setelah dia terjerumus di dalam kemaksiatan ataukah setelah dia selesai melakukan kemaksiatan? Beliau menjawab, idza hamma bil ma'siyah, seseorang akan kehilangan lezatnya beribadah ketika dia berniat untuk melakukan maksiat. Saudara kaum muslimin, kemudian yang ketiga yaitu berusaha untuk meninggalkan makan dan minum berlebihan, berbicara berlebihan, memandang berlebihan. Maka cukuplah seorang muslim yaitu makanan yang bisa menegakkannya untuk menunaikan ibadahnya. Ketahuilah bahwasanya orang yang berakal, dia makan, saudara kaum muslimin, dia makan untuk bisa hidup dan bukan dia hidup untuk makan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu wasrabu wa la tusrifu, makanlah kalian dan minumlah dan jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan tentang firman Allah, wa la tazunnu anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im, jangan kalian mengira bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berbakti berada dalam kenikmatan, berada dalam surga kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan bahwasanya orang-orang yang pendosa mereka berada dalam siksa neraka jahim. Mukhtasun biyaumil ma'ad faqat, ini hanya terjadi pada hari kiamat saja. Bal huwa fi na'imin fi durim ats-tsalasah, bahkan mereka akan berada dalam kenikmatan 3 negeri. Sampai pada perkataan beliau mengatakan fi jannatin mu'ajjalatin fid dunya, itu berada dalam surga kenikmatan yang disegerakan di dunia ini, dan surga kenikmatan yang ada di alam barzah, dan surga kenikmatan pada hari kembali yaitu hari kiamat. Saudara kaum muslimin, kemudian yang keempat, ayyastahdirul abdu anna hadhil ibadah la tadi'u, yaitu hendaknya seorang hamba itu menyadari bahwasanya ibadah-ibadah ini tidak akan sirna, wala tafna, tidak akan punah, ya, kama tafna kunuzud dunya, sebagaimana sirnanya perhiasan dunia, harta dunia, hartanya, wa manasibaha, jabatannya, walazzatiha, kenikmatannya. Bal yajiduhal abdu ahwaju ma yakunu ilaihi, bahkan seorang hamba dia mendapatkan ibadah inilah yang lebih dia butuhkan daripada dunia tersebut. Saudara kaum muslimin, bahkan dia akan mendapatkan buahnya di dunia ini di samping apa yang Allah SWT simpankan untuknya di akhirat. Mimma huwa ajallu wa a'zam, dari kenikmatan yang lebih mulia dan lebih agung. Faman istahdara dzalika lam yubali bima fatahu minad dunya, siapa yang menyadari akan hal ini maka dia tidak akan pernah peduli apapun yang luput darinya dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Wasura bihadil ibadah, dan dia akan senang dengan berbagai macam ibadah ini yang didapatkannya manis dan lezat di dalam hatinya. Allah SWT berfirman, ma wa may ya'mal minas solihat, siapa yang melakukan amal soleh wa huwa mu'min, dan dia beriman, fala yakhafu zulman wala hadma, maka dia tidak akan pernah takut perlakuan zolim terhadap dirinya dan tidak akan pernah pula takut dikurangi akan hak-haknya. Oleh karena itu,
ikhwan fillah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kenikmatan di dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.